Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi kondisi Panda itu terakhir saya kontak tadi pagi bahkan dia masih stres ya, sampai tertekan ya. Depresi itu masih ada, bahkan dia berpesan udahlah nggak usah bahas tentang aku lagi lah, stres aku lagi stres. Itu pesan terakhirnya dia seperti itu. Jadi mungkin ya kena mental karena kan dengan yang masih muda, ibarat kata bulan lalu tuh dia masih dijunjung di atas langit lah ya kan, dijunjung banyak wanita apa segala, banyak duit, tiba-tiba job di cancel semua, itu ya pasti akan depresi. Ya, jadi gini, ini namanya kemarahan netizen itu apa ya, liar lah netizen tuh. Jadi yang terjadi adalah ketika kemarin tuh pecah, netizen itu meneror para pemilik klub. Diteror, ayo cancel ini hapus hapus. Ya, gitu. Karena kan ya pemilik klub juga akhirnya kan pada saat itu ya si Panda juga belum ada statement, bahkan yang digoreng adalah TikToknya dia yang kemarin-kemarin. Ya oke. Ya jadi kemarin itu kan menjadi panas karena yang digoreng adalah TikToknya dia di masa lalu. Yang dia bikin makin rame apa segala itu kan TikToknya dia di masa lalu dengan konteks yang berbeda. Tapi ketika dicocokkan membuat panas netizen dan akhirnya mereka itu melakukan teror ke klub-klub yang ke itu cancel yang Panda mau perform lah. Nah, nggak ada sih kalau dari saya yakin sih kalau dari pihak Brevi ataupun dari Arab pun tidak ngurusin yang hal seperti itu ya. Karena memang waktu itu kan ya fokusnya kan di situ ya nggak fokus sampai seperti itu. Saya yakin itu inisiatif dari netizen sendiri itu. Ya, lah itu kurang tahu, saya kan bukan manajernya, nggak ngerti. Tapi kayak tadi itu dari Holy Wing sendiri sudah dikasih kayak voting. Ada tuh di Holy Wing kan. Gimana Panda perform lagi nggak? Posisinya 50-50. Separuh menolak, separuh setuju. Jadi artinya kan sekarang ini kan justru banyak dukungan meningkat lah dukungan ke Panda itu. Jadi kasus ini tuh sebenarnya terpecah 50-50. Ada yang mendukung ke Panda, ada yang mendukung ke Erika. Jadi gini, kalau saya pribadi ini kan posisinya netral. Saya tahu kasus ini kan karena saya kan ngefans sama si Vicong, sama si Erika. Kemudian ketika diperlakukan seperti itu kan, waduh, ya kan kita juga ikut sebagai follower ini kan ikut membantu ya. Apalagi ya lumayan lah, saya istilahnya punya hubungan yang luas dengan teman-teman. Kita tuh kan terkenalnya goreng isu juga biasanya, tapi isu politik ya. Hah? Ya, oh gini aja. Jadi kan kita bisa memainkan isu juga kan seperti itu. Nah tapi dalam perjalanan kemudian kan pihak Panda itu ada kontak ke saya dan share, artinya kan saya ibarat kata ikut manasin juga harus ikut nyelesain juga lah. Istilah orang kan kalau pansos ibarat kata kita itu ikut memperkeruh tapi kita juga harus ikut beresin juga. Apalagi saya juga kenal dengan teman-teman seperti Kodensu, Kodedi gitu kan, jadi bisa dengan koneksi saya itu bisa menyelesaikan, intinya kan kita bisa menyelesaikan. Nah pada dalam perjalanan kan apalagi Panda sudah mengakui, jadi saya tuh awalnya nggak mau, karena kan takut juga ya, tiba-tiba kita nggak kenal, biasanya tak roasting kok, saya bikin video itu jelek-jelekin Panda kan, tiba-tiba ketemu, oke ya udah. Nah tapi ketika dia datang ke tempat ketemu sama saya dan pernyataan pertama adalah meminta maaf atas segala yang terjadi dan dia tidak mendinai gitu loh. Ya udah kalau orang sudah minta maaf dan selesai ya udah gitu loh. Ya kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ya kalau masalah pelaporan ya wajar lah, namanya wanita kemudian mungkin merasa terancam. Ya itu haknya Mbak Erika dan juga itu hal yang wajar. Nah, cuman kemarin ketika saya dalam perjalanan, ibarat kata itu kan setelah kejadian ini kan
yang ngobrol sejam lebih itu kan saya gitu kan. Jadi kan saya itu cecer. Apa betul kamu itu ngancem seperti itu? Nah, jawaban dia itu aku nggak tahu ya gitu loh. Takut. Perasaan, jadi dia tuh mau ngomong tidak, takutnya tiba-tiba iya. Ya, ngomong-ngomong akhirnya dia mengambil tanggung jawab, ya udah anggap aja iya gitu loh. Udah. Nah itu jawabannya dia. Jadi kan dia take all the blame on him. Jadi semua tuh udah salahin ke saya aja, saya yang salah udah. Artinya ya itu sebuah perbuatan yang settle. Nah cuman kan saya ini kan kemudian ada statement yang menarik adalah apa ya? Kita ini bukan perwakilan Panda ataupun Erika ya, tapi sebagai perwakilan netizen ya. Jadi kemarin itu kan Mbak Erika kan melaporkan bahwa Panda ini mengancam ya, bahwa ancamannya serem tuh kan, menghancurkan karir ya, pernah dengar kan? Kemudian bahkan melukai anaknya yang lahir. Waduh, ini ada orang kok kelakuannya kayak setan gitu kan. Nah, menyebar data pribadi. Nah, 3 poin itu yang sebenarnya sangat-sangat vital sekali. Nah, ketika saya tanya Panda, aku tuh nggak tahu. Kalau yang ngasih USG sih ya, ngasih USG ya setuju. Dan sudah ada ya memang. Tapi kalau yang 2 ini, ya dia takut gitu loh. Mau menjawab enggak itu ternyata kalau iya gimana gitu kan. Karena kan kondisinya udah depresi gitu loh. Seingat-ingat nggak tahu, makanya kan dianggap iya aja gitu loh. Nah, tapi yang menarik kan itu kan bukan di chat pribadi tapi lewat grup WhatsApp. Yang membernya ada 500 orang dan saat itu yang online berapa ya, 19 apa segala. Di grup WhatsApp itu percakapan itu disetel setelah 24 jam disepir. Nah, logikanya nih, kita logika netizen ya, logika netizen nih. Kalau ada ancaman Panda yang bilang akan menghancurkan karir Mbak R, kemudian sampai mencelakakan anak, diposting di grup, masa di antara 500 orang itu nggak ada yang script capture? Lo yakin kita ngomong logika netizen ya teman-teman ya, kita ngomong logika netizen, masa nggak ada yang screen capture gitu loh. Saya tuh penasaran, makanya kan kemarin tuh bahkan saya sampai bikin sandiwara. Coba ada yang screen capture nggak sih? Kalau ada tak kasih 2 juta deh gitu loh. Bahkan saya pancing tuh, ada yang ngasih screen capturean yang masalah Bram rame-rame. Dan ternyata itu kan bukan Panda, tapi adalah member itu yang nimpalin. Saya kasih itu 500.000, tujuannya apa? Bukan masalah, oh ini bukan dari Panda, enggak, kita itu ingin tahu ini. Karena ketika saya tanya Panda itu nggak ada buktinya. Tanya netizen sampai detik ini ya kan, masih berlaku, nggak ada gitu loh. Tapi kemudian pertanyaannya yang dilaporkan ke Mbak R itu apa? Nah, cuman kan saya juga nggak ada kekuasaan untuk bertanya seperti itu kan kita ini sebagai netizen aja gitu. Ya, jadi gini, kan kemarin tuh Mbak Erika kan datang ke Polda untuk melaporkan dan pihak Polda sudah memberi respon bahwa ada laporan masuk. Ya, ya setiap warga itu kan berhak ngelaporin, pasti akan diterima. Nah, tinggal nanti dalam perjalanannya itu apakah bukti-buktinya kuat, apakah bisa ditingkatkan dari lidik ke sidik dan ditetapkan tersangka atau tidak kuat. Nah, itu biar polisi yang menentukan gitu. Dia tuh udah pasrah ya sebenarnya. Dia udah pasrah sih. Bahkan dia kalau udah masuk pun ya udah pasrah udahlah gitu. Bahkan kemarin tuh kan kita juga, bahkan orang tuanya Panda pun juga kalau kamu masih masuk nggak apa-apa, kamu tetap anak papa. Sampai dia artinya dia udah siap dengan resiko yang terburuk. Ya kalau sudah begitu kan ya masa kita nggak bantu gitu loh. Sebagai kemanusiaan aja gitu. Nggak pernah saya itu malah saya ketemu tuh ya pas waktu itu. Jadi waktu saya ngerosting Panda itu kan kita netizen ikut panas juga nih, ikut bikin keruh. Nah kemudian ada yang salah satu follower saya kontak, kenal dengan Panda gitu kan. Mau nggak ketemu, tak begitu. Buat apa? Buat ini, dia bantu klarifikasi, dia udah selesai. Lah dia, nggak, ya dia mau minta maaf. Loh ngapain minta maaf ke aku kan, harusnya ke Brevi apa ke sini. Dia lagi ke sini, jadi dia waktu itu posisinya dari Kediri, naik mobil sama orang tuanya datang ke Jakarta untuk meminta maaf ke Erika. Ya
Kalau udah gitu kan karena nggak diterima di Erika ya sudahlah saya temuin lah, saya bantu gitu kan. Kalau dari Erikanya nggak mau. Nah makanya kan dari situ kan akhirnya kan ya saya bantu untuk ke Om Densu kan, karena kan saya juga deket lah sama beliau kan. Saya deket sama Densu, saya deket sama Om Deddy gitu kan. Si Om Deddy lagi nggak bisa, ya udah ke Densu aja deh gitu loh. Karena untuk menyelesaikan masalah itu. Orang tuanya Panda itu DJ senior. Satu litingnya Bobby Suryadi itu. Jadi itu DJ suhu di Surabaya ya, di Surabaya zaman ya zaman tahun 2000-an itu dia DJ itu. Papanya Panda itu DJ. Dan memang orangnya lucu sih, orangnya orang baik dan lucu. Cuman memang kalau saya lihat sekilas ya ini pribadi ya, mungkin didikannya keras itu. Didikannya keras. Makanya kan kalau gitu tanggung jawab, kamu sebagai cowok itu selalu aduh gitu kan. Kamu sebagai cowok tuh harus tanggung jawab. Kalau kayak memang bajingan ya bajingan, tanggung jawab lah ya itu. Nggak bisa tidur. Jadi dia tuh sempat nggak bisa tidur. Ya stres lah. Nah kalau selama berapa kan aku nggak tahu kan. Aku kan ketemu kan, pertama kali saya ketemu di situ ya disitulah saya bantu ke sekalian juga ke Densu. Habis itu ya selesai, dia pulang. Dia udah balik ke Kediri kalau nggak salah. Ya. Dan katanya udah perform ya, aku nggak tahu ya. Katanya sih udah perform, tapi aku nggak tahu ya bener apa enggak itu. Jadi dia sudah menemui Erika tapi nggak diterima. Ketemu Brevi nggak sempat, tapi kan akhirnya kan dia teleponan sama Brevi dan sudah baikan sama Brevi. Jadi urusannya sama Brevi udah selesai. Iya. Jadi gini, kemarahan Brevi itu sebenarnya kalau kalau lihat dari live-nya ya. Jadi kan kita harus membedakan, memecahkan ini. Kalau masalah hubungan antara Panda dan Erika itu nggak ada masalah, atau juga Erika juga nggak menuntut Panda juga oke lah, ya. Yang masalah adalah ketika ada video yang memparodikan, itu yang membuat Brevi marah itu di situ. Nah, maka dari itulah itu poin dia selek dengan Panda, dan juga yang seperti di podcast di masa lalu tuh ada senggol-senggolan mereka ini. Jadi istilahnya kalau sesama DJ itu ada kayak kompetitor ataupun lawan gitu ya, masalah itu. Tapi ketika akhirnya mereka kan teleponan di depan saya itu. Nah dan akhirnya kan dia Panda meminta maaf, dan kita meminta maaf dan Brevi menerima. Jadi urusan dengan Brevi itu udah selesai, nggak ada masalah apa-apa. Cuman kan urusan Panda dengan Erika kan masih berlanjut karena ada laporan itu. Hmm. Aduh, nggak berani ngomong gua. Aduh. Jadi gini, kalau kalau yang urusan itu, setahu saya kan Panda diundang ke tempatnya Natali. Ya saya Panda ya kemudian Panda sempat nolak sih gitu loh, sempat nolak ya. Cuman kalau saya rasa itu sebenarnya kan bercandaan aja lah. Ya sesama, kadang-kadang kan gini ya, di dunia malam ini apalagi cewek itu kan lebih kayak persaingan sesama DJ lah ya saya ngomong ya. Itu mungkin dinamika anak muda lah ya. Enggak, artinya saya yakin pihak Natali juga tidak ini jos gojekan aja gitu loh. Bercandaan yang keterlaluan. Tapi kan Natali juga sudah permintaan maaf ke Erika, jadi ya udah selesai lah, udah nggak usah diperkeruh lagi itu. Bentar, bentar, bentar.
Ya, ya, ya. Ya ini kan masalah netizen, jadi gini loh, kenapa sampai terjadi misinformasi seperti ini, karena netizen itu kan melihat yang seperca ini kan. Kayak topik ribut itu kan sebenarnya kan ada 3 topik sebenarnya. Topik 1 adalah hubungan dia sama Panda, topik 2 adalah ancaman yang ada di grup, topik 3 adalah video parodi gitu loh. Nah, netizen itu kan hanya mungkin lihat yang topik 1, topik 2 kemudian, lah ini kan sama sebenarnya yang dipermasalahkan adalah yang topik 2, yaitu adalah pengancaman. Nah, topik 1 itu sudah sepakat antara Panda dengan Erika pun sepakat. Nah, cuman kan netizen itu kan arahnya kan laung sama-sama orang dunia malam kok kamu ribut. Nah, jadi dia misinformasi menganggap bahwa materi ribut ini topik 1 ini. Padahal yang membuat ribut itu bukan 1, yang poin 2 ini yaitu adalah adanya pengancaman di grup. Ya bisa cepat selesai lah, dia kan masih muda ya, bisa cepat selesai dan kasus kayak gini ini nggak perlu diperlebar lagi. Jadi kenapa kemarin itu saya berinisiatif menyelesaikan, saya nggak mau kejadian kayak kasusnya Gus Buta tuh loh, dibawa ke sana, dibawa ke sini apa segala, karena hanya satu pihak yang tidak mau masalah ini selesai adalah yang menunggangi dengan algoritma ya kan, kepingin ini ribut terus supaya kontennya rame, itu yang orang berarti yang nggak mau selesai kan itu kan. Tapi semua kalau kita mau kebaikan ya kita pasti mau cepat selesai. Udah gitu aja ya.